Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 9 akan mempresentasikan hasil analisis kami dengan paper yang berjudul Implementasi Kecerdasan Buatan dalam Sektor Perbankan, Analisis Peran AI untuk Manajemen Risiko dan Peningkatan Layanan Nasabah. Namun sebelumnya, izin memperkenalkan tim aku dulu. Yang pertama ada Najwa Salsabila, yang kedua ada aku sendiri, Nasukayana, lalu ada Diestariska Amalia, dan Zafira Nur Kamila. Lalu selanjutnya ada pendahuluan yang akan dipresentasikan oleh rekan saya di Saris Kamalia. Baik, saat ini sektor ekonomi global termasuk perbankan mulai mengadopsi AI generatif secara luas. Teknologi ini menawarkan potensi signifikan mulai dari menciptakan layanan pelanggan yang lebih responsif dan personal, hingga sistem manajemen risiko yang lebih efektif, terutama dalam hal integrasi data, kepatuhan regulasi, dan deteksi penipuan. Kita tahu bahwa industri perbankan telah mengalami evolusi teknologi yang pesat dari sistem suara konvensional ke CRM hingga penggunaan chatbot. Namun, sistem tradisional ini masih memiliki keterbatasan karena bersifat kaku dan sulit menangani pertanyaan kompleks atau nuansa bahasa dari nasabah. Melalui kajian ini, kami mencoba menjawab pertanyaan penting bagaimana AI dapat diintegrasikan dalam rutinitas kerja frontliner, bagaimana AI generatif dapat meningkatkan strategi layanan pelanggan, serta bagaimana integrasi AI dan Graph Neural Networks mampu mengatasi masalah fragmentasi data nasabah secara lebih akurat dan sesuai regulasi. Boleh di next? Selanjutnya ada metode penelitian. Jadi di metode ini ada 5. Yang pertama ada strategi pencarian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur yang berfokus pada pemanfaatan kecerdasan buatan AI dalam konteks sektor perbankan, terutama untuk manajemen risiko dan pelayanan pelanggan. Kedua ada sumber data dan istilah pencarian. Jadi, langkah awal dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber akademik, laporan industri, dan dokumen lembaga keuangan menggunakan kata kunci generatif AI, fraud detection, risk mitigation, customer support system, regulator compliance, dan kata kunci ini dipilih untuk menjangkau berbagai aspek penting dari penerapan AI di bank. Selanjutnya ada ekstraksi dan manajemen data. Setelah data terkumpul, informasi relevan diekstraksi dan diklasifikasi ke dalam 3 fokus, yaitu identifikasi, peningkatan efisiensi, dan terakhir ada kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya ada penilaian kualitas. Setiap sumber dievaluasi secara kritis untuk menilai kredibilitas, kejelasan metodologi, dan relevansi dengan praktik yang nyata di industri keuangan. Selanjutnya ada metode sintesis data yang terakhir. Proses akhir adalah proses sintesis data secara naratif yang memungkinkan integrasi dari berbagai temuan, baik konseptual maupun empiris. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana AI mendukung transformasi digital di sektor perbankan. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada hasil pembahasan, yang mana dari jurnal pertama yang berjudul Risk Control and Management in Banking Sector Investigating the Work of AI Mitigating Risk, yang membahas mengenai AI yang berperan penting dalam mitigasi risiko perbankan seperti deteksi penipuan, penilaian risiko kredit, dan otomatisasi kepatuhan melalui analisis data real time dan pendekatan proaktif. Lalu dari jurnal kedua yang berjudul Generative AI, Application in Banking and Finance Sector, yang membahas mengenai generatif AI, meningkatkan personalisasi layanan, efisiensi operasional, serta integrasi data pelanggan, namun juga menghadirkan tantangan etis seperti bias algoritma dan bias privasi data. Jadi, dari kedua jurnal tersebut membahas mengenai AI dan generatif AI yang memiliki peran krusial dalam sektor perbankan untuk mengelola risiko, meningkatkan efisiensi, mendeteksi penipuan, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, serta menyempurnakan pengalaman pelanggan, namun tetap harus diimbangi dengan perhatian terhadap etika, transparansi, dan keamanan data. Lalu selanjutnya ada diskusi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nadira. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ringkasan temuan utama. Pada jurnal pertama, yaitu kecerdasan buatan AI berperan penting dalam transformasi sektor perbankan. Pada artikel Risk Control and Management in Banking Sector, AI membantu deteksi dan manajemen risiko berupa penipuan, kredit pasar, dan juga operasional dengan cepat dan juga akurat, serta mengotomatisasi kepatuhan regulasi. Lalu pada artikel Generative Artificial Intelligence Applications in Banking and Finance Sector, menyoroti kekuatan generatif AI dalam meningkatkan layanan pelanggan dan juga mendukung proses compliance seperti KYC dan juga AML.
dengan integrasi data yang canggih. Kedua studi sepakat bahwa AI membawa banyak manfaat tetapi harus memperhatikan etika, privasi, dan juga transparansi. Selanjutnya ada implikasi praktik dan juga penelitian. Kedua jurnal menunjukkan bahwa penerapan AI di sektor perbankan berpengaruh signifikan pada praktik dan juga arah riset. Jurnal pertama menekankan integrasi AI untuk manajemen risiko, seperti deteksi fraud dan juga pengelolaan risiko kredit real time. Jurnal kedua membahas potensi generatif AI dalam layanan pelanggan, otomatisasi, laporan kepatuhan, dan juga evaluasi risiko berbasis data. Teknologi ini menawarkan efisiensi dan juga personalisasi, namun masih diperlukan studi empiris jangka panjang, pengembangan explainable AI, dan juga kajian etis untuk memastikan penggunaan AI yang transparan dan juga adil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zafira. Selanjutnya ada tabel perbandingan literatur yang kita dapatkan. Yang pertama ada beberapa aspek yang kita dapat mulai dari jurnal 1 dan jurnal 2. Mulai dari fokus utama menekankan penggunaan AI secara umum dalam mitigasi resiko perbankan. Yang kedua berfokus pada aplikasi spesifik generatif AI untuk customer service, compliance, dan personalisasi layanan. Kedua ada jenis AI dikaji mulai dari machine learning, NLP, dan predictive analytics. Selanjutnya ada spesifikasi untuk jurnal 2. Generatif AI seperti GPT, GAN, VII, GNN. Selanjutnya ada area implementasi, deteksi penipuan, penilaian kredit, kepatuhan, dan pengelolaan resiko untuk jurnal 1. Selanjutnya untuk jurnal 2, ada Customer Support Service, CSS, Fraud Detection, Credit Scoring, KYC, AML, dan Asset Management. Selanjutnya ada pendekatan manajemen resiko, yaitu jurnal 1, Conventional and AI Assistant, Risk Control and Monitoring. Terus ada jurnal 2, Real Time AI, Generate Risk Profiling and Simulation. Selanjutnya ada nilai tambah, aspek nilai tambah, yaitu meningkatkan efisiensi, kecepatan pengambilan keputusan, dan deteksi keancaman. Untuk jurnal 2, personalisasi layanan, otomatisasi laporan, simulasi stres, dan pembuatan konten. Selanjutnya ada isu yang disorot, perlu integrasi sistem AI untuk meningkatkan prediksi dan deteksi risiko. Untuk jurnal 2, tantangan ethical AI, privasi data, transparansi, dan keterbatasan model generatif. Selanjutnya yang terakhir ada saran rekomendasi dari kedua jurnal. Yang pertama, perbankan harus berinvestasi pada sistem AI prediktif untuk manajemen risiko. Terus jurnal 2, Gen AI harus dioptimalkan dengan teknik seperti RAG, fine tuning, dan explainable AI. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada berupa kelebihan dan juga kekurangan. Di sini ada beberapa aspek, mulai dari judul yaitu ada Investigating the World of AI in Mitigating Risk berupa Lion and Ecre 2024. Yang jurnal 2 ada Generative AI Application in Banking and Finance Sector oleh Pucha Kaila 2024. Lalu kelebihannya diantaranya ada salah satunya ada konseptualisasi lengkap tentang risiko dan juga manajemen risiko. Sedangkan jurnal 2 memiliki kelebihan fokus pada teknologi AI yang mutakhir seperti GPT, GAN, dan juga GNN. Serta kekurangannya salah satunya adalah minim data empiris dan juga studi kasus. Untuk jurnal kedua ada terminologi teknis dapat sulit dipahami bagi pembaca yang awam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebagai kesimpulan, hasil dari analisis dua artikel ini adalah penerapan kecerdasan buatan dalam sektor perbankan memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan ketepatan pengambilan keputusan, terutama dalam mitigasi risiko seperti penipuan dan kredit macet. Teknologi seperti generatif AI dan Graph Neural Networks juga mendukung personalisasi layanan nasabah dan mempercepat proses bisnis, meskipun memunculkan tantangan etika, privasi, dan regulasi. Oleh karena itu, adopsi AI perlu diimbangi dengan kebijakan yang inklusif serta investasi pada pelatihan SDM dan sistem audit, agar penggunaannya tetap bertanggung jawab dan berkelanjutan. Berikut jurnal yang kami gunakan untuk analisis ini. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.